Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Al-Khulasah fi Usulil Fiqhi yang ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad Hasan Hitu. Sekarang kita akan membahas tentang anwa'ul ilmi, macam-macam pengetahuan yang bersifat meyakinkan. Nah, kata al-ilmu di sini muradifnya adalah al-yakin, atau yang dimaksud di sini adalah al-yakin, pengetahuan yang meyakinkan. Anwa'ul ilmi ialah macam-macam ilmu, pengetahuan yang meyakinkan. Yang qasimu terbagi al-ilmu apa ilmu, pengetahuan yang meyakinkan, ila kismaini pada dua bagian. Doruriyin yaitu yang doruri. Doruri ini artinya niscaya atau yang aksiomatik. Wa muktasabin dan muktasab. Muktasab ini artinya pengetahuan yang bersifat meyakinkan yang diperoleh melalui usaha. Muktasab ini artinya diusahakan. Nah, terkadang muktasab ini disebut dengan nadhari. Artinya yang bersifat teoritis. Ada yang menyebut dengan spekulatif. Jadi macam-macam ya terjemahannya. Doruriyin yaitu yang bersifat niscaya atau aksiomatik, wa muktasabin dan yang diusahakan atau yang teoritis, yang bersifat teoritis atau yang bersifat spekulatif. Terkadang diterjemahkan seperti itu. Fal ilmu doruriyu, apa yang dimaksud dengan doruri? Fal ilmu doruriyu, maka adapun pengetahuan yang meyakinkan, yang bersifat niscaya, ma adalah sesuatu, yaitu ilmu, isi dari ma ini, la yaqa'u, yang tidak terjadi apa ma an-nadharin dari penalaran, wastidlalin dan pencarian dalil. Yang disebut dengan al-ilmu doruri itu adalah al-ilmu, pengetahuan yang meyakinkan, yang diperoleh tanpa melalui berpikir, tanpa melalui bernalar, dan tanpa melalui pencarian dalil. Ini yang disebut dengan al-ilmu doruri. Jadi ilmu yang bersifat doruri ini tidak diusahakan. Artinya tidak diusahakan, kita tidak perlu untuk berpikir untuk mendapatkan ilmu ini. Kita tidak perlu mengajukan dalil atau mencari dalil atau memberikan argumentasi atau mencari argumentasi untuk mengetahui ilmu ini. Melainkan ilmu ini niscaya kita mengetahui secara niscaya. Ini yang disebut dengan al-ilmu daruri. Contoh dari al-ilmu daruri, kal ilmi seperti pengetahuan yang meyakinkan, al-waqi'i yang terjadi, bihdal hawasil khamsi dengan salah satu indera yang 5, wahia dan adapun al-hawasul khamsu, as-sam'u ialah pendengaran, wal basaru dan penglihatan, wal lamsu dan peraba, indera peraba, wasyammu dan indera penciuman,
wadzauku dan indera pengecap atau perasa. Nah, ilmu atau pengetahuan yang meyakinkan yang diperoleh dari salah satu indera yang 5 ini, maka ini disebut dengan al-ilmu dharuri. Karena kita memperolehnya tanpa perlu bernalar, tanpa perlu berpikir, tanpa perlu mencari dalil. Misalnya, ada buku di depan kita yang berwarna merah. Kita mengetahui bahwa buku ini berwarna merah dengan cara melihat langsung. Nah, pengetahuan kita bahwa buku ini berwarna merah dengan melihat langsung ini disebut dengan al-ilmu dharuri. Pengetahuan ini bersifat meyakinkan dan niscaya tanpa kita perlu berpikir terlebih dahulu atau mencari dalil terlebih dahulu. Fa innahu maka sesungguhnya sya'an bimujarradil ihsasi dengan semata-mata mengindra, bimujarradil ihsasi dengan semata-mata mengindra, biha dengan ihdal hawas al khams, yahsulu terperoleh atau terhasilkan al ilmu apa pengetahuan yang meyakinkan, min ghairi tawakufin dari tanpa bergantung, ala nazarin atas penalaran, wastidlalin dan pencarian dalil, wastidlalin dan pencarian dalil. Contohnya lagi, wakal ilmi dan seperti pengetahuan yang meyakinkan, bi annana dengan sesungguhnya apa api, tuhriku ialah membakar apa anar. Misalnya ada api di depan kita dan kita sentuhkan kepada satu benda, misalnya kertas. Kertas ini terbakar dan kita melihat langsung itu. Maka pengetahuan kita bahwa api ini membakar kertas, ini disebut dengan pengetahuan yang meyakinkan dan sifatnya dharuri, niscaya. Pengetahuan ini kita dapatkan tanpa perlu bernalar dan mencari dalil. Misalnya ya, api ini membakar buku atau membakar kertas. Nah, lalu kita mencari dalilnya. Ini mencari dalil misalnya, atau kita berpikir terlebih dahulu. Kan enggak seperti itu, enggak mungkin seperti itu. Karena itu ini disebut dengan al-ilmu dharuri. Dan contohnya lagi, wa annal hajma shaghira dan sesungguhnya apa ukuran atau volume as-shaghira yang kecil, la yumkinu ialah tidak mungkin an-nudkhila apa memasukkan kita fihi di dalam al-hajmus shaghir al-hajmal kabira terhadap ukuran atau volume al-kabira yang besar. Tidak mungkin sesuatu yang kecil kita masukkan sesuatu yang lebih besar. Misalnya, gelas yang ukurannya 5 cm, misalnya ya, tidak mungkin kita memasukkan kepada gelas ini benda yang ukurannya itu misalnya 50 cm. Tidak mungkin itu. Karena 50 cm ini lebih besar daripada yang hanya ukuran 5 cm. Tidak mungkin itu. Dan ini pengetahuan ini bersifat meyakinkan dan niscaya, tanpa perlu berpikir terlebih dahulu dan tanpa perlu mencari dalil terlebih dahulu. Waqad yastawi dan terkadang setara fi hadzal idraki di dalam pengetahuan ini al-kabiru siapa orang yang besar, orang yang dewasa, wasoghiri dan anak kecil, bihaisu dengan sekiranya laudu'iyah andaikan dipanggil atau diajak as-saghiru siapa anak kecil li ayyad hula agar masuk siapa as-saghir minat thaqabis saghiri dari lubang yang kecil fil babi yang ada di pintu di pintu ladhahika maka sungguh tertawa siapa as-saghir wa aba dan menolak siapa as-saghir
Li'annahu karena sesungguhnya siapa as-shaghir yudriku ialah mengetahui siapa as-shaghir anna hadza bahwa sesungguhnya apa ini duhul minas saqabis shaghir fil bab muhalun ialah mustahil. Ini misalnya ya. Contohnya contohnya ini termasuk contoh yang al-ilmu daruri yang mana baik orang yang sudah besar, yang sudah dewasa maupun anak kecil ini sama-sama mengetahui itu. Sama-sama sadar akan hal itu. Contohnya, misalnya, kita panggil anak kecil untuk masuk pada lubang semut misalnya. Maka pasti anak kecil ini menolak. Kenapa? Karena dia tahu ini tidak mungkin, mustahil. Nah, berarti pengetahuan yang seperti ini, baik orang dewasa maupun anak kecil, ini sama-sama mengetahui, sama-sama sadar akan hal itu. Wa annal jismal kabiroh dan sesungguhnya apa benda yang besar la yumkinu ialah tidak mungkin ayyalija apa masuk apa al jismul kabir fis saqabis shaghiri di dalam lubang yang kecil. Ini sudah diketahui juga. Wa ammal ilmul muktasabu dan adapun pengetahuan yang meyakinkan al muktasabu yang diusahakan yang sifatnya itu diperoleh melalui bernalar, berpikir, dan mencari dalil terlebih dahulu. Ini yang disebut dengan al-ilmul muktasab. Fahuwa maka adapun, fahuwa maka ialah adapun al-ilmul muktasab, al-ilmu ialah ilmu, pengetahuan yang meyakinkan, an-natiju yang lahir, atau yang timbul, an-nawarin, dari bernalar, berpikir, wastidlalin, dan pencarian dalil. Nah, pengetahuan al-muktasab itu adalah pengetahuan yang diperoleh dari proses berpikir dan mencari dalil. Pengetahuan ini meyakinkan, cuman sifatnya harus diusahakan terlebih dahulu. Diusahakan dengan apa? Diusahakan dengan cara berpikir, bernalar, dan mencari dalil. Contohnya, kalau ilmi seperti pengetahuan yang meyakinkan bi annal alama dengan sesungguhnya apa alam hadisun ialah baru. Misalnya, pengetahuan kita bahwa alam ini baru. Pengetahuan ini bersifat meyakinkan. Cuman, apakah pengetahuan tentang alam baru ini diperoleh begitu saja tanpa berpikir, tanpa bernalar, tanpa mencari dalil? Tidak. Tapi harus melalui proses bernalar terlebih dahulu. Proses mencari dalil terlebih dahulu. Baru setelah dalil ini kita ketahui, maka pengetahuan bahwa alam baru ini bersifat meyakinkan. Bersifat meyakinkan. Ini disebut dengan al-ilmul muktasab. Fa'innahu maka sesungguhnya al-ilmu fa'innahu maka sesungguhnya apa al-ilmu bi annal alama hadisun wa inkana dan meskipun ada apa al-ilmu bi annal alam hadisun ilman ialah pengetahuan yang meyakinkan fa'innahu maka sesungguhnya apa al-ilmu bi annal alam hadis ya tawaqqafu ialah bergantung apa al-ilmu bi annal alam hadis ala nazri atas bernalar berpikir wa dalili dan dalil wakala ilmi dan seperti pengetahuan yang meyakinkan bi anna majmu'az zawaya bi anna majmu'a zawayal musallasi yusawi mi'ah wa samanina darajatan wakal ilmi dan seperti pengetahuan yang meyakinkan bi anna majmu'a zawayal musallasi dengan sesungguhnya apa kumpulan sudut-sudut segitiga yusawi ialah menyamai apa majmu zawayal musallas menyamai 180 derajat yusawi mi'atan wa samanina darajatan fa innahu maka sesungguhnya apa
al ilmu bi anna majmu'a zawayal musallas ila akhirih wa in kana, dan meskipun ada apa al ilmu bi anna majmu'a zawayal musallas ilman, ialah pengetahuan yang meyakinkan, illa annahu, hanya saja sesungguhnya apa al ilmu bi anna majmu'a zawayal musallas mutawakifun, ialah bergantung alan nazri, atas bernalar, berfikir, wad dalili, dan dalil. Ini adalah dua pembagian dari al-ilmu atau pengetahuan yang bersifat meyakinkan. Nah, ini merupakan cabang dari pembagian anwa'ul idrak, macam-macam pengetahuan. Anwa'ul idrak itu sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, pertama adalah al-ilmu, yang kedua adalah al-dhon, yang ketiga adalah asyak, yang keempat adalah al-waham. Nah, al-ilmu ini kemudian terbagi menjadi dua. Ada yang doruri, ada yang muktasab. Nah, di dalam definisi al-ilmu doruri dan al-ilmu muktasab, ini ada kata nazar. Apa yang dimaksud dengan nazar? Wa amman nazaru, dan adapun an-nazar, bernalar atau berfikir atau penalaran, ya. Ini ada yang menerjemahkan dengan berfikir, ada yang menerjemahkan dengan penalaran. Wa amman nazru, dan adapun penalaran, fahuwa, maka ialah adapun an-nazar. Al-fikru, ialah berfikir, fi halil manzuri fihi, di dalam keadaan sesuatu yang dinalar. Liu adya, agar mengantarkan apa al-fikru, ilal matlubi, terhadap sesuatu yang dicari atau sesuatu yang dituju. Ini yang disebut dengan nazar. Jadi nazar itu adalah berfikir tentang sesuatu yang sedang kita pikirkan. Keadaannya seperti apa ya? Keadaan dari sesuatu yang kita pikirkan ini. Misalnya, contohnya, kita ingin mengetahui bahwasanya alam ini hadis atau tidak. Maka kita butuh nazar. Nah, kemudian halul mandur fihi, apa? Yaitu alam. Kita berpikir tentang alam ini. Jadi alam ini adalah al-mandur fihi, sesuatu yang kita pikirkan, ya, sesuatu yang kita nalar. Nah, kita amati keadaan alam ini seperti apa. Oh, ternyata keadaan keadaan alam ini adalah berubah. Nah, sesuatu yang berubah dari suatu keadaan ke keadaan yang lain, berarti ini baru. Baru kita bisa menyimpulkan, bisa mengetahui bahwasanya al-alamu hadisun, bahwa alam itu baru. Nah, proses bernalar, proses berpikir tentang keadaan alam, ini disebut dengan nazar. Baru setelah kita selesai bernazar, berpikir, bernalar itu, maka kita sampai pada kesimpulan. Apa kesimpulannya? Al-alamu hadisun. Nah, ini disebut dengan nazar. Kemudian, juga di dalam definisi al-ilmu dharuri dan al-ilmu muktasab ada kata al-istidlal. Apa yang dimaksud dengan al-istidlal? Wa ammal istidlalu, dan adapun istidlal, pencarian dalil, fahuwa, maka ialah adapun al-istidlal, thalabud dalili, ialah mencari dalil, liuaddiya, agar atau supaya mengantarkan apa thalabud dalil, ilal matlubi, pada sesuatu yang dicari atau yang dituju. Famu'addan nazari, maka adapun muara penalaran, wal istidlali, dan pencarian dalil, wahidun, ialah satu. Wahidun, ialah satu. Nah, istidlal dan nazar muaranya satu. Apa itu? Yaitu untuk sampai pada sesuatu yang kita cari atau untuk sampai pada kesimpulan. Kemudian di dalam definisi al-istidlal ada kata dalil. Apa itu dalil? Ad-dalilu.
ialah dalil. Wa ammad dalilu dan adapun dalil fahuwa maka ialah adapun ad-dalil al-mursyidu ialah sesuatu yang mengarahkan ilal matlubi pada sesuatu yang dicari atau sesuatu yang dituju. Li'annahu karena sesungguhnya apa? Ad-dalil alamatun ialah tanda alaihi atas al-matlub. Alaihi atas al-matlub. Jadi yang dinamakan dalil itu adalah sesuatu yang mengarahkan, yang bisa mengarahkan kepada kesimpulan. Kenapa dalil ini bisa mengarahkan kepada kesimpulan? Karena dalil ini merupakan tanda terhadap kesimpulan itu. Sesuatu yang kita cari itu. Merupakan tanda atau rambu-rambu. Ya. Dalil ini merupakan rambu-rambu atau peta agar kita ini sampai kepada al-matlub. Sesuatu yang kita cari, yang kita inginkan, yang kita tuju. Demikian. Semoga bermanfaat dan semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.